Halo kawan-kawan semua, selamat datang di pembahasan soal fisika SBMPTN tahun 2018 kode 420 ya, TKD Saintek. Dukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe sekarang ya, tekan tombol subscribe dan tonton video ini sampai dengan selesai agar dapat memahami cara dan bagaimana menyelesaikan soal dengan mudah. Kita mulai nomor 16. Posisi suatu benda sepanjang sumbu X mengikuti persamaan XT sama dengan min 6T plus 2T kuadrat. Dengan satuan untuk posisi X adalah meter dan untuk waktu T adalah detik ya. Pada selang waktu T sama dengan 1 detik sampai dengan 3 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah ya, maka 4 meter dan seterusnya dan seterusnya. Kita tuliskan persamaan XT sama dengan min 6T plus 2T kuadrat, T1 1 detik dan T2 3 detik ya. Nah, kalau kita masukkan delta X itu sama dengan X dalam 3 dikurang X dalam 1 ya. Masukkan nilai 3 dan 1 ini ke dalam persamaan di atas ya. Maka kita lihat 6 kali 3 plus 2 kali 3 kuadrat dikurang 6 kali 1 plus 2 kali 1 kuadrat sama dengan min 18 plus 18 dikurang min 6 ditambah 2 ya, atau 0 dikurang min 4, artinya sama dengan 4 meter. Itu yang delta X. Dan sekarang yang A itu percepatan sama dengan delta V ya, perubahan kecepatan dibagi delta T ya, dimana V fungsi X itu adalah diferensiasi dari fungsi posisi atau dx per dt, sehingga kalau kita turunkan itu jadi sama dengan min 6 ditambah 4T. Masukkan angka 3 dan 1 sebagai waktu ya, terhadap fungsi kecepatan tadi ya, maka percepatan ini dinyatakan sebagai V dalam kurung 3 dikurang V dalam kurung 1 dikurang 3 min 1. Dengan memasukkan nilai-nilai yang tadi ya, angka 3 dan 1 sebagai variabel T, didapat min 6 plus 4 kali 3 dikurang dalam kurung min 6 plus 4 kali 1 ya, dibagi 3 dikurang 1 ya. Setelah kita hitung itu ya, sebelah kanan atau sebelah kiri 6 ditambah 2 dibagi 2 atau 8 dibagi 2 nya sama dengan 4 ya. Jadi percepatannya adalah 4 meter per second kuadrat. Jawabannya secara total yaitu jarak 4 meter dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Lanjut nomor 17 ya, 2 balok M1 1 kg dan M2 2 kg saling terhubung oleh tali dengan panjang L2 setengah meter ya. Balok M1 terhubung dengan sumbu licin melalui tali dengan panjang L1 1 meter seperti terlihat pada gambar. Sistem bergerak melingkar beraturan pada meja mendatar ya, yang licin dengan kecepatan sudut omega 100 radian per second. Jika semua tali ringan dan tidak elastik, besar gaya tegangan pada tali L1 adalah berapa? Kurang lebih seperti ini diagram gaya bekerja ya pada dua benda M1 M2 ini, dan kemudian dengan panjang tali L1 dan L2 bergerak dengan kecepatan sudut tetap 100 radian per second ya. Massa 1 kg, massa 2 kg. Perhatikan diagram gaya bekerja pada benda ya, ketika kita ambil satu rentang M1 M2
Tegangan tali yang di dua itu saling meniadakan ketika kita secara totalitas sistem dalam dua tali ini. Sehingga tali satu kita bisa nyatakan gaya sentripetal 1 ditambah gaya sentripetal 2. Ya, gaya sentripetal kita tahu itu rumusnya M dikali omega kuadrat kali L ya, atau kali R, tapi karena ini dalam notasi L ya berarti kita tuliskan L. M1 omega kuadrat L1 ditambah M2 omega kuadrat dikali L2. M1 1 kg, omega sama semuanya 100 ya. L1 1 meter. Kemudian M2 2 kg, massa omega sama 100 dan L2 adalah setengah meter. Sehingga perkalian yang ruas 1 kiri itu 10.000 ya, 100 kuadrat, dan juga sama juga ruas sebelah kanan karena 2 dikali setengah 1 itu sama dengan 100 kuadrat juga atau 10.000. Artinya ketika kita jumlahkan 10.000 ditambah 10.000 sama dengan 20.000 ya, atau 2 dikali 10 pangkat 4 Newton. Nomor 18, lihat model kesetimbangan benda di atas ya. Ketika bidang miring terdapat katrol dengan masing-masing katrol itu memiliki jari-jari yang berbeda ya, diameter 4R yang besar dan diameter 2R yang kecil ya. Kemudian dihubungkan dengan massa tergantung dan massa berada pada bidang miring. Sedangkan massa pada bidang miring dihubungkan dengan katrol tersebut dihubungkan dengan tali tadi dihubungkan dengan pegas. Nah, ketika seperti ini ya, kita lihat ya, kita baca ya, sebuah sistem mekanik ya diperlihatkan pada gambar sudut kemiringan θ 30 derajat dan bidang miring licin sistem berada dalam keadaan setimbang serta massa katrol dan massa pegas diabaikan. Jika setiap massa dilipatkan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah berapa? Ada 5 pernyataan di bawah yang memungkinkan bagaimana ketika sistem ini dalam keadaan setimbang tapi dengan melipat duakan massa yang ada. Kita cek begini ya. Ya, yang saya gambarkan keadaan seperti ini, di mana sebelah kiri sisi miring itu terdapat T1 ya. T1 yang bekerja pada tali sebelah atas dan T1 yang bekerja pada pegas ya. Gambar kurang begitu jelas ya. Dan juga ada T2 yang bekerja pada massa yang tergantung sebelah kanan. Ya, momen gaya sama dengan 0, artinya T2 dikali 2R karena itu jari-jarinya 2R pada katrol yang besar ya, dikurang T1 dikali R pada katrol kecil ya. Sehingga bisa kita coret R-nya ya, jadi 2T2 sama dengan T1. Dan jumlah yang bekerja pada benda 1 kita nyatakan 0 ya, sebelah kiri pada bidang miring itu M1G sin theta min T1 ya, ada 2T1 itu sama dengan 0. Artinya M1G sin theta sama dengan 2T1 atau T1 ya sama dengan setengah M1G sin theta. Nah, kita masukkan lagi, kita lanjutkan lagi ya, T1 itu sama dengan Kx sebenarnya karena pada pegas ya. Dan T2 itu sama dengan M2G pada beban yang menggantung. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan 2T1 atau 2T2 2 kali M2G sama dengan setengah M1G sin theta ya. Dan ini sama dengan Kx. Nah, yang kita lihat adalah sebuah bukan hitungan matematika tapi hubungan antara M dan K.
Ya, terlihat bahwa hubungan M dan K ini hubungan yang linearitas ya. Artinya kalau dalam kondisi setimbang, ketika massa dilipat duakan, supaya setimbang lagi konstanta pegas juga harus dilipat duakan ya. Jadi jawabannya adalah dengan melipat duakan konstanta pegas yang ada di jawaban D. Nomor 19, seorang pemain biola menarik senar dengan gaya 4 Newton sehingga senar bertambah 4 mm. Besar usaha yang dikerjakan oleh pemain bola tersebut adalah berapa? Ya. Ini semua jawaban dinyatakan dalam milijoule. Ya, menurut saya ini cukup mudah ya. Kita tahu formula energi potensial pegas itu sebagai setengah Kx kuadrat ya. K kita ganti dengan F per X sehingga ini sama dengan setengah Fx ya. Masukkan nilainya F4 dan X juga 4 dalam milimeter, maka 4 kali 4 dibagi 2 8, dan dalam skala mili maka ini sama dengan 8 milijoule ya. Nomor 20, sebuah bejana berisi fluida ideal dengan massa jenis rho. Bejana tersebut berada di dalam lift laboratorium yang sedang bergerak ke atas dengan perlambatan A. Perbedaan tekanan antara dua titik dalam fluida tersebut yang terpisah pada arah vertikal sejauh delta H adalah berapa? Ya, saya gambarkan keadaan bejana air seperti ini ya. Ketika seperti ini, air dalam bejana tersebut dibawa dalam lift. Lift bergerak naik ke atas tapi dengan perlambatan min A. Ya. Kita tahu bahwa tekanan hidrostatik itu sama dengan rho GH ya. Jadi kalau P1 ya rho GH1, P2 rho GH2. Hanya ketika keadaan seperti ini adalah ketika dia dalam keadaan statik ya, dimana percepatannya adalah berupa percepatan gravitasi. Nah, yang sekarang kita harus cari adalah percepatan resultan ketika benda secair ini di bawah dalam lift, namun lift ini bergerak ke atas dengan perlambatan min A. Oke, saya masukkan dengan menurunkan persamaan hukum Newton 2 bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian yang saya tinjau adalah gaya normal ya. Sehingga kalau kita masukkan ini sigma F itu sebagai gaya normal dikurang W dikurang berat itu sama dengan M dikali A. Dan A saya ubah menjadi negatif A ya, karena ini diperlambat dengan perlambatan A. Dan N ini akan sama dengan, pindahkan W ini dalam ruas yang berbeda ya. Jadi W ditambah M kali min A atau W sendiri MG. Jadi N ini MG dikurang MA atau M dikali dalam kurung G dikurang A. Nah, gaya normal kita nyatakan sebagai massa kali percepatan ya. Nah, percepatan ini percepatan resultan yang akan kita cari ya. Sehingga M kali percepatan rasional resultan ini sama dengan M dikali G min A. Sehingga percepatan resultan ya itu kita nyatakan sebagai G min A. Nah, percepatan resultan tadi ya kita substitute ke dalam G ya, karena percepatan ini adalah pengganti percepatan gravitasi ketika benda dalam kondisi statik ya. Karena ini bergerak maka kita gunakan G ini diganti dengan resultan percepatan, sehingga P2 min P1 sama dengan rho dikali dalam kurung G min A dikali H. Ya, demikian ya penjelasannya. Ya, terima kasih telah menonton sampai dengan nomor 5. Artinya ini sudah sampai sepertiga video ini ya.
Dan jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe sekarang untuk mendukung channel ini. Semoga apa-apa yang ada dalam channel ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 21, pemanas A dapat menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Pemanas B yang berdaya 200 watt digunakan untuk memanaskan 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 140 detik. Jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A dan kalor jenis air 4,2 Joule gram min 1 Kelvin min 1, daya pemanas A adalah berapa? Ya, nyatakan dalam satuan watt. Ya, saya bikin bagan perbandingan antara pemanas A dan pemanas B ya. Pemanas A mampu memanaskan massa 200 gram untuk perubahan suhu 20 derajat Celcius selama 105 detik ya. Pemanas B mampu memanaskan massa 200 gram pada selang suhu 20 derajat Celcius selama 140 detik ya. Dan dinyatakan bahwa pemanas B ini memiliki daya 200 watt ya. Ketika efisiensi pemanas B sama dengan 75% dari pemanas A. Nah, daya pemanas A ini berapa watt ya? Ya, seperti ini. Ketika pemanas B itu kita nyatakan sebagai energi kalor per energi listrik dan sama dengan 3/4 dari efisiensi efisiensi A, energi kalor A per energi listrik A ya. Atau bisa kita sebutkan ini sama dengan 3 dikali QA per 4 W ini kita nyatakan dalam daya dikali waktu ya, sama dengan PA dikali TA ya. QB ini kita ganti dengan MBC dikali delta TB ya, atau rumus energi kalor ya. Dan WB kita ganti dengan PB dikali TB ya, sebagai daya dikali waktu ya, sama dengan 3/4 MA dikali C dikali delta TA dibagi PA dikali TA ya. Nah, baris ketiga kita masukkan nilai-nilai yang tadi ya. Massa B 200, C adalah 4,2 dan delta T adalah 20. Dibagi daya B itu 200 dan waktu TB itu 140 second ya. Sama dengan 3/4 MA 200, C juga sama 4,2 dan delta T itu 20 derajat Celcius juga. Dibagi PA dikali T untuk A adalah 105 ya. Saya kira persamaan yang di atas yang 200 dikali 4,2 kali 20 itu nilainya sama dengan sebelah kanan, maka bisa kita coret ya. Juga 200 ya dengan angka 4 kita bagikan ya, 200 bagi 4 itu kan 50 ya. Sehingga kita kalkulasikan lagi ya, itu harusnya 50 ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, jadi 1/5 dikali 140 sama dengan 3 per PA dikali 105 ya. Hitung-hitung PA ya, 15 itu bukan 15, itu adalah 150. 150 dikali 140 dibagi 105 ya, kurang lebih 200 watt ya. Jadi jawabannya 200 watt ya. Mohon maaf, itu harusnya 50 bukan 5 ya. Jadi 50 akhirnya kita dapatkan jawabannya adalah 200 watt. Seperti itu. Berikutnya nomor 22, suatu bejana koko yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang ya.
Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas setelah dikocok ya? Apakah A, temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap? Apakah B, temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha? Atau C, energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor ya. Gas melakukan usaha ya sebesar penambahan energi dalamnya untuk yang D, ataukah yang E, temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul gas ya. Kita cek satu persatu dari kelima jawaban itu mana yang paling tepat. Pernyataan A, delta T ini bertambah sementara delta U konstan ya. Saya kira ini salah. Kalau delta T bertambah itu pasti dia akan menimbulkan perubahan pada delta P ataupun pada delta T ya. Sehingga ini menimbulkan delta U yang berubah ya. Pernyataan A itu salah. Pernyataan B, delta T bertambah usaha 0 ya. Ini tidak bisa dikatakan seperti itu juga karena menurut hukum termodinamika ketika delta T bertambah maka delta U bertambah juga ya, delta Q, sehingga W ini tidak bisa dinyatakan sebagai 0, tetap ada perubahan. Kemudian yang C, delta U berkurang, dengan demikian Q akan bertambah ya. Justru delta U ini akan ikut bertambah juga ya seiring dengan pertambahan delta T ya, dan juga tidak menimbulkan Q akan menaik. Jadi jawaban C juga salah ya. Kemudian yang D, usaha ini akhirnya sama dengan delta U. Oh enggak ya. Kenapa? Karena ada delta Q ya. Empat besaran ini saling berkaitan ya. Delta Q sama dengan W ditambah delta U. Kalau ada perubahan delta T, ini akan menimbulkan beberapa perubahan yang lainnya. Jadi pernyataan yang D juga salah. Nah, jawaban yang menurut saya yang paling tepat dan ini sangat logik dan sederhana ya. Ketika terjadi penambahan suhu akibat kocokan tadi ya, partikel bergerak secara random dan semakin cepat, ini akan menimbulkan kecepatan benda akan bertambah juga seiring dengan penambahan suhu ya. Jadi saya kira yang E ini adalah yang tepat dan kemudian yang sangat sederhana dan masuk akal ya. A, B, C, D ini berkaitan dengan hukum termodinamika ya. Seperti itu, saya kira yang E yang paling tepat. Nomor 23, dua buah balok kayu kecil A dan B terapung di permukaan danau ya. Jarak keduanya adalah 150 cm. Ya. Ketika gelombang sinusoida menjalar pada permukaan air, ya, teramati bahwa pada saat T0 detik balok A berada di puncak ya, sedangkan balok B berada di lembah ya. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Pada saat T sama dengan 1 detik, balok A berada di titik seimbangnya pertama kali dan sedang bergerak turun ya. Manakah pernyataan yang benar tentang gelombang pada permukaan air tersebut? Ya, kita harus cek satu persatu dari pernyataan A, B, C, dan D, E ini ya. Mana yang paling tepat jawabannya. Nah, seperti ini satu demi satu saya tuntaskan ya. Saya gambarkan dulu, itu ada dua balok A dan B, balok kecil berjarak 150 cm ya. Dengan kondisi seperti ini, balok A itu berada di puncak, balok B berada di lembah. Tapi antara balok A dan B itu terdapat satu puncak. Nah, seperti itulah ya, 150 cm ini sebenarnya ya, kalau kalian tahu itu adalah 1,5 panjang gelombang ya. Nah, jadi kita bisa mulai dari opsi A ya. Panjang gelombang itu jadi 2/3 dari 150 tersebut. Jadi sama dengan 100 cm ya. Panjang gelombang 100 cm. Berarti pernyataan A itu salah. Pernyataan B ya, ketika 1 second ya, A itu turun
ya. A itu turun, berarti otomatis B akan naik, ya. Pernyataan B juga salah, ya. C, nah ketika 1 second, ya, artinya ini ketika itu A itu berada pada titik seimbang, berarti dia telah menempuh 1/4 panjang gelombang, ya, atau 1/4 lintasan total. Seperempat bukan amplitude, ya, 1/4 periode itu. 1/4 periode, ya. Artinya kalau begitu periode ini jadi 4 detik, ya. Nah, kemudian bagaimana frekuensi? Ya, frekuensi itu adalah 1 per periode. 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 Hz, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang D, ya, amplitudo. Ini salah. Kalian bisa cek di opsi jawaban tadi. Dan yang E ini adalah balok A kembali setelah 4 second. Ya, balok A kembali setelah 4 second, ya, bukan yang angka tadi berapa second itu. Jadi, pernyataan yang paling benar adalah yang C. Nomor 24, ya. Perhatikan ada bagan saklar, lampu dan sumber tegangan, ya, dihubungkan semuanya dalam kondisi paralel, ya. Oke, seorang anak merangkai lampu, saklar es dan sumber tegangan seperti pada gambar. Pada saat es ditutup, yang akan terjadi adalah ini sangat gampang sekali, ya. Kalau es ditutup ya mati. Kenapa? Karena dia akan konslet, ya. Kalau es dibuka dia akan menyala. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, ya. Lampunya akan mati, ya. Ini kalau saya gambar ya seperti ini, lampu akan mati, ya. Ya, nomor 25, ya, 2 buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak L 1 meter dipasang membentuk sudut theta 30 derajat, ya, terhadap bidang horizontal. Ujung kawat kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor R 3 ohm, ya. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser, ya, turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel, sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut, ya, terdapat medan magnet seragam, besarnya B ini 2 Tesla dan berarah horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan V sama dengan 3 meter per second, ya, massa batang M adalah berapa, ya? Nyatakan dalam kilogram. Saya gambar seperti ini, ya. Ketika benda kawat tadi yang menggantung itu turun ke bawah, dia memiliki beban arah vertikal ke bawah sebagai mg. Namun dia memiliki sudut terhadap bidang horizontal sebesar theta. Theta ini 30 derajat. Maka dia arah sesuai dengan arah kemiringan kita nyatakan sebagai mg sin theta, ya. Ya, keseimbangan antara F dan mg sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz atau BIL, ya, sama dengan mg sin theta, ya. I kita ganti sebagai fungsi seperti hukum Ohm atau volt per hambatan, ya, E per R, ya, sama dengan mg sin theta. Dan E juga kita ganti dengan induksi elektromagnet, ya, yang besarnya B kali L kali V, ya. Ya, akhirnya kalau kita kumpulkan semuanya dalam satu persamaan akan seperti ini. B kuadrat L kuadrat dikali V dibagi R sama dengan mg sin theta, ya. Akhirnya kalau kita hanya butuh M, ya, masanya itu akan sama dengan B kuadrat L kuadrat dikali V dibagi R dikali G dikali sin theta, ya. B adalah 2, kita kuadratkan. L adalah 1 meter, kita kuadratkan. Dan V adalah 3 meter per second. Juga R sama dengan 3, ya, ohm. Dan gravitasi 10. Juga sin 30 adalah setengah.
Ya, hitung-hitung itu semua tiga bisa dicoret ya, tanpa harus mengalihkan 2 kuadrat dikali 2 ya, atau ya 3 coret 2 kuadrat dikali 2 8 8 dibagi 10 0,8 ya, 0,8 kilogram. Nah, itu adalah jawaban yang paling tepat. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan 10 nomor pertama ya. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar pada kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan ataupun ada keraguan tentang pembahasan soal ini ya. Silakan berikan komentar di kolom komentar. Nomor 26, sebuah bintang memancarkan cahaya tampak dengan panjang gelombang dominan 400 nanometer ya. Apabila tetapan Win 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, temperatur permukaan bintang tersebut adalah berapa ya? Nyatakan suhu dalam Kelvin. Gunakan persamaan hukum pergeseran Wien ya, di mana lambda yang kita tahu 400 nanometer itu akan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 dalam meter, dan tetapan Wien dinyatakan 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Sehingga dari persamaan lambda kali T sama dengan B, maka T sama dengan B dibagi dengan lambda ya. B itu 2,9 kali 10 pangkat min 3 dan lambda adalah 4 kali 10 pangkat min 7 ya. 2,9 kalau kita bagi sekitar 0,725 ya. Artinya yaitu sama dengan 7250 Kelvin. Kemudian nomor 27, loop digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas ya. Sebab sifat bayangan loop nyata, tegak, dan diperbesar. Ya, pernyataan yang di atas itu benar ya, benar sekali. Loop digunakan memang untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar dan jelas ya. Karena loop ini sebenarnya lensa positif juga ya. Fungsinya membesar bayangan. Sebab sifat bayangan loop itu adalah nyata, tegak, diperbesar. Ya, nyata, tegak, diperbesar juga benar ya. Jadi jawabannya kedua pernyataan ini benar, dan ini bicara tentang satu tema yaitu tentang loop ya. Menurut saya berarti benar ya. Benar-benar berhubungan, berarti jawabannya adalah A. Nomor 28, dua bola kecil A dan B masing-masing bermuatan listrik Q. Kedua bola ditempatkan terpisah dan tidak dapat bergeser ya. Kemudian sebuah bola kecil ringan C yang bermuatan min 0,5 Q diletakkan tepat di tengah-tengah antara bola A dan B. Mula-mula bola C tidak bergerak. Jika bola C digeser sedikit mendekati bola A, lalu dilepas, bola C akan berosilasi di sekitar posisinya semula ya. Sebab bola A dan B menarik bola C ya. Kita lihat jawabannya adalah bahwa bola A dan B ini posisinya tidak berubah ya. Karena tidak berubah posisinya bola A dan B, kemudian diletakkan bola C yang muatannya berbeda, artinya antara A dan C ataupun B dan C ini akan tarik-menarik ya. Kalau bola C ini digeser sedikit ke arah A, ini akan ada tarikan dari A, juga ada tarikan dari B ya. Sehingga kalau kita lepaskan, maka bola A ini tidak akan berosilasi ya. Kenapa? Dia akan langsung tertarik ke muatan A. Kan berosilasi ya, karena semakin kita dekatkan pada satu partikel, dia akan semakin kuat tarikannya ya. Sehingga yang terhadap B ini dia akan lemah menariknya ya. Benda ini tidak akan berosilasi ya. Jadi mohon maaf, itu yang pernyataan atas itu bukan benar tapi salah ya. Tidak berosilasi. Nah,
Kemudian sebabnya adalah bola A dan B menarik bola C. Betul, sama-sama menarik ya, sama-sama menarik. Jadi pernyataan atas itu salah, pernyataan bawah itu benar. Jawabannya adalah D ya. Ya, kemudian nomor 29, sebuah bola kecil bermassa M meluncur pada permukaan licin yang memiliki posisi Y sama dengan H0 dikali cos X plus 1 dibagi 2. Dengan Y adalah ketinggian bola di atas sumbu horizontal X. Jika bola dilepas tanpa kecepatan awal dari titik dengan ketinggian maksimum pada sumbu Y, manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? Ya. Apakah pernyataan 1, kelajuan bola di titik terendah adalah akar 2 GHU? Atau pernyataan 2, kelajuan bola setengah dari kelajuan maksimum saat berada pada ketinggian Y sama dengan H0 dibagi 4. Atau pernyataan 3, energi mekanik bola adalah MGHO. Ya. Dan pernyataan keempat, energi kinetik bola sama dengan setengah dari energi mekanik saat kelajuannya akar GH0 dibagi 2 ya. Kita cek masing-masing pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ini mana yang benar atau semuanya benar. Pernyataan 1 ya, ketika Y sama dengan H0 dikali cos X plus 1 dibagi 2. Kelajuan secara umum ya sama dengan V itu akar 2GH ya. Ketika ketinggiannya H0 ya berarti hanya adalah H0. Jadi pernyataan 1 itu benar ya. Pernyataan 2 ya, ketika kecepatannya adalah setengah V itu kita lihat pada ketinggian berapa ya. Rumus kecepatan dinyatakan sebagai akar 2G dari ketinggian. Sebutlah ketinggian waktu itu adalah Y. Ya, jadi setengah kali akar 2GH0 sama dengan akar 2GY. Kita coba kuadratkan masing-masing ruas persamaan. Jadi 1/4 dikali 2GHO sama dengan 2GY ya. Atau kita coret 2 dan G, jadi Y ini sama dengan 1/4 H0 ya. Persamaan yang kedua, opsi yang kedua itu betul. Sekarang opsi yang ketiga, energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik ya. Energi potensial adalah mgh0, energi kinetik setengah mv kuadrat. Nah, hanya pada kecepatan awal itu 0, sehingga V itu sama dengan 0. Sehingga energi mekanik itu sama dengan energi potensial, yaitu mgh0. Pernyataan 4, ya, energi kinetik sama dengan setengah energi mekanik, ya. Energi kinetik setengah mv kuadrat dan energi mekanik setengah mgh0 yang tadi. Kita bisa cancel setengah M yang kiri dan kanan sehingga didapatkan V kuadrat itu GH0. Artinya V sama dengan akar GH0 ya. Jadi pernyataan yang 4 ini salah ya, bukan dibagi dengan angka 2 ya, tapi hanya akar GH0. Jadi semua pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Nomor berikutnya, nomor terakhir ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini hampir sampai dengan selesai video ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan berikan komen pada kolom komentar. Ya, langsung saja nomor terakhir 30. Sebuah dawai dengan panjang setengah meter dan massa 10 gram ditegangkan dengan gaya 200 Newton. Pernyataan yang benar adalah sebagai berikut. Apakah 1, kecepatan gelombang pada dawai 100 meter per second? Apakah 2, nada atas pertama pada dawai terjadi saat gelombang pada dawai memiliki panjang gelombang 2 kali panjang tali? Atau pernyataan 3, panjang gelombang maksimum adalah 1 meter? Atau keempat, frekuensi dasar dawai adalah 200 Hz.
Ya, kita lihat pernyataan pertama, V, ya menurut percobaan Milde itu adalah akar F dikali L dibagi M ya. F adalah gaya 200 Newton, L adalah panjang setengah meter, dan M adalah massa. Kita ubah dari 10 gram ke dalam kilogram 0,01 ya. Sehingga kalau kita kali itu sama dengan sebenarnya 100 kuadrat di akar itu ya. Jadi ya V ini sama dengan 100 meter per second. Pernyataan 1 benar ya. Kemudian pernyataan 2, nada pertama itu terjadi ketika L sama dengan 1 kali lambda ya. Jadi pernyataan 2 ini salah. Ya, nada dasar itu L setengah lambda. Nada pertama L sama dengan 1 lambda. Nada berikutnya kedua adalah L 1,5 lambda dan seterusnya. Jadi pernyataan 2 ini ya salah ya. Sekarang ke pernyataan 3 ya, lambda itu adalah 2L. Yang seperti saya bilang tadi bahwa L setengah kali lambda atau lambda itu sama dengan 2L ya. 2 kali setengah ya sama dengan 1 meter. Pernyataan 3 benar ya. Pernyataan 4 ya, frekuensi nada dasar Dawei itu sama dengan V per 2L. V udah kita dapatkan tadi 100 dibagi 2 kali L, L nya setengah meter, 2 kali setengah sama dengan 1 ya. Jadi 100 dibagi 1 sama dengan 100 Hz ya. Pada pernyataan 4 itu di soal itu dinyatakan 200 Hz. Berarti itu salah ya, seharusnya 100. Jadi dari keempat-empat pernyataan ini yang benar adalah 1 dan 3 ya. 1 dan 3 yang benar, berarti jawabannya adalah yang B. Demikian. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga dimudahkan untuk bisa memahaminya, dan saya doakan kalian untuk bisa meraih cita-citanya ya, bisa mendapatkan jurusan fakultas ataupun kampus idaman. Terima kasih. Assalamualaikum.